Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-15. Mimma yadulluka, di antara bukti-bukti yang menunjukkan ala wujudil qahrihi subhanahu wa ta'ala, kepada adanya kekuasaan Allah yang luar biasa. An hajabaka anhu, ialah yang dapat menghijab atau menutupi daripada melihat kepadanya, yaitu Allah. Bima laisa bimawujudin ma'ahu, dengan tertutup atau terhalangi tanpa wujud di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik santriwati, seorang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah sudah sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada artinya, semu, fana, tidak abadi. Ini sudah kita sampaikan, sudah Anda sampaikan di kitab Tijan waktu itu, bahwa tidak ada yang paling abadi kecuali Allah. Kekayaan kita, harta kita, langit dan bumi ini, apapun yang ada dalam diri kita, semuanya bersifat fana, tidak kekal, apalagi rusak semu ya. Rusak semu. Contohnya apa? Kita pernah punya handphone dan pernah diservis? Pernah kan? Karena itu handphone kita sifatnya makhluk. Jadi makhluk itu gak ada yang abadi. Kita punya handphone harus diservis karena rusak, itulah sifatnya makhluk. Kita sakit, kita mati, kita meninggal, itu sifat makhluk seperti itu. Jadi gak ada yang abadi namanya makhluk. Maka karena Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jangan sampai apapun yang ada di alam semesta ini yang menghalangi, yang menghijabi diri kita kepada Allah. Misal gini, seseorang itu mengagung-agungkan baginda Nabi Muhammad SAW, mengagung-agungkan aja hanya untuk meningkatkan pangkat dia, hanya untuk ria. Oh, aku cinta kepada Nabi, cinta kepada mengagungkan Nabi. Tapi stop di makhluk. Maksudnya apa? Cuma di Nabi aja. Tujuannya bukan menuju Allah, bukan untuk sampai kepada Allah. Pintu terbesar menuju Allah itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, aku cinta Nabi, tapi kalau cinta Nabi berarti kita harus menuju Allah. Itulah pintu menuju Allah. Pintu menuju Allah itu kan banyak ya. Menuntut ilmu, berdakwah, dan tangga-tangga ini ibadah kepada Allah. Tangga-tangga ini jangan sampai kita hanya stop di situ. Tapi benar-benar harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Sehingga tidak akan ada yang namanya kesombongan, tidak akan ada yang namanya ria, tidak akan ada yang namanya marah-marah, aral, segala macam itu tidak akan ada. Karena semuanya ikhlas karena Allah. Semuanya ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita harus berhati-hati dalam segala aspek kehidupan kita ya. Karena kalau misalkannya kita udah melenceng, jadi gini sahabat santriwati, sudah Ana pernah sampaikan di bab sebelumnya. Zohirnya sama, aktivitasnya sama, dalam hal kebaikan kah, dalam hal aktivitas apapun kita, semuanya sama. Tapi yang beda apa? Apakah benar melakukannya karena Allah? Apakah betul melakukannya adalah sungguh-sungguh karena Allah, untuk menuju Allah, untuk sampai kepada Allah? Apakah benar untuk hal itu? Ketika melihat alam semesta ini, di bab sebelumnya, ketika kita melihat alam semesta ini, kita harus memandang semuanya adalah Allah, 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 Allah. Bukan itu adalah Allah. Bukan cacing itu adalah Allah. Bukan cicak itu adalah Allah. Tapi kita bertafakur, oh Masya Allah, cicak itu luar biasa ya. Makanannya itu adalah nyamuk yang terbang, sedangkan dia melata di dinding gitu kan. Kita bertafakur, Masya Allah, Allah itu luar biasa banget. Kagum sama kekuasaan Allah. Seperti itu santriwati. Jadi segala apapun yang ada di dunia ini harus kita jadikan alat atau sebuah media menuju Allah. Ketika orang-orang yang dekat dengan Allah, apapun, sesuatu hal yang tidak baikkah, sesuatu hal yang baikkah, suatu pujiankah, suatu makiankah, semuanya lapang hatinya. Karena semuanya selalu tujuannya kepada Allah, sampai kepada Allah. Betapa indahnya menjadi orang kayak gitu ya.
Maka hal ini yang namanya membersihkan hati adalah sesuatu hal yang harus selalu kita bersihkan setiap saat. Karena syaitan selalu menggoda kita setiap saat.